yang sakit. Izin tidak ada. Nah, anak-anak yang membuat sebuah karangan menarik dan efektif, ada yang tahu? Saya Bu. Oke? Sebuah karangan menjadi menarik dan efektif karena memiliki struktur yang baik, bahasa yang jelas, dan tempat serta ide-ide yang inovatif dan relevan. Nah, oke. Adapun tujuan pembelajaran kita anak-anak yaitu satu, anak-anak harus tahu pengertian dari karangan, paragraf, ide pokok, dan kalimat utama serta kalimat penguat. Dua, tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa mampu menjadi penulis karangan yang efektif dan mampu mengungkapkan gagasan dan ide-ide secara tertulis dengan jelas dan baik. Nah, jadi anak-anak siap belajar? Nah, jadi anak-anak kita akan masuk di materi yaitu mengenali pengertian karangan serta paragraf dan ide pokok dan kalimat utama serta kalimat penggembang. Jadi karangan yaitu karya tulis yang dibuat untuk mengutarakan gagasan atau ide melalui bahasa tulis agar mudah dipahami pembaca. Contohnya, contoh gambar. Jadi contoh gambar ini yaitu organ gerak manusia dan hewan. Nah, gambar di atas adalah contoh tulisan atau karangan yang tulisan tersebut berjudul organ gerak manusia dan hewan. Jadi tulisan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Nah, jadi dalam sebuah karangan terdiri dari beberapa paragraf. Jadi paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri dari beberapa kalimat antara lain kalimat utama dan kalimat penggembang. Nah, dalam satu paragraf terdiri 3 kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penggembang. Contohnya seperti ini. Contoh dari paragraf ke-1 yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jadi paragraf 1 ini yaitu dimulai dari salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, jika paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi paragraf ketiganya yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam yaitu alat gerak pensil berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Semua paragraf terdiri atas satu ide pokok atau gagasan utama. Jadi ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi sebuah dasar dan sebuah paragraf. Jadi ide ini inti dari paragraf. Semua paragraf terdiri atas satu ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi ide ini inti dari paragraf. Nah, jadi ide pokok terdapat dari kalimat utama yang berisi ide pokok dapat berada di awal, di tengah, dan akhir paragraf. Sedangkan kalimat penggembang merupakan kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan ide pada satu paragraf. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf. Yaitu contoh paragraf ini agak menyorong sedikit ke kanan. Seperti salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi posisi paragraf ini dia agak menyorong ke kanan dari teman lainnya. Cara membuat karangan singkat ini dengan ide pokok yang sudah ditentukan yaitu langkah pertama yang dibuat yaitu membuat satu kalimat utama yang berisi ide pokok pada satu paragraf. Nah, kalimat
bacakan hasil diskusi kami dengan pembahasan kami pertemuan di pantai. Saya masih ingat hari itu ketika saya bertemu dengan teman lama saya, Andi. Lebih di pantai kami tidak bertemu selama bertahun-tahun dan saya lupa bagaimana wajahnya. Tapi ketika saya berjalan di sepanjang pantai, saya melihat seorang gadis dengan Andi. Saya mendekati dan memanggil namanya. Ternyata itu benar-benar Andi. Kami sangat gembira bertemu kembali dan langsung mengobrol tentang kenangan lama. Andi menceritakan tentang kehidupannya setelah lulus sekolah dan saya juga berbagai cerita tentang perjalanan hidup saya. Kami berdua sangat senang bisa bertemu kembali dan berharap bisa tetap bahagia. Pertemuan itu membuat saya sadar bahwa kehidupan ini penuh dengan kejutan dan ketika tidak pernah tahu apa yang kami terjadi di masa depan, tapi yang pasti adalah bahwa pertemuan itu akan selalu berbagai kenangan yang berharga bagi saya. Ketika saya bertemu sepanjang pantai, kami melihat sebuah rumah untuk ikut serta dan melihat bagaimana silang tangkapan ikan. Kami belajar banyak tentang kehidupan nelayan dan sebagai setelah beberapa jam kami kembali ke pantai dan menikmati makanan laut segar yang kami beli dari nelayan. Pertemuan dengan Andi tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga membuat saya pengalaman baru yang tidak Pendek ini memiliki struktur yang sederhana dengan awal yang memperkenalkan tokoh dan latar, kemudian peristiwa yang terjadi, dan akhir yang menyimpulkan cerita. Cerita pendek ini memiliki tema tentang pertemuan yang terbuka dan kenangan yang berharga. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, silakan dikumpulkan hasil kelompoknya. Nah, ada rekan yang mau bertanya tentang materi yang kita pelajari, karangan cerita. Oke, silakan. Bagaimana cara membuat judul cerita yang menarik? Judul cerita yang menarik yaitu menggunakan kata-kata kunci yang relevan dengan tema dan plot cerita Anda. Nah, kedua, membuat judul singkat yang sederhana. Dan judul singkat tersebut sederhana, lebih mudah diingat dan lebih menarik perhatian. Nah, ketiga, menggunakan kalimat tanya. Jadi, kalimat tanya dapat membuat pembaca penasaran dan ingin tahu lebih lanjut dengan cerita yang Anda buat. Nah, kelima, menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat tanya. Jadi, kalimat tanya dapat membuat penasaran dan ingin tahu lebih lanjut dengan cerita yang anak-anak kami buat. Keempat, yaitu menggunakan kata-kata yang emosional dapat membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita yang anak-anak kami buat. Kelima, menghindari judul yang terlalu umum, yang dimana tidak dapat membedakan cerita Anda dari cerita lain. Perhatikan target audience. Eksperimen dengan kata-kata yang dimana mencoba berbagai kombinasi kata-kata untuk menemukan judul yang paling menarik. Jadi kesimpulan dari materi kita yang kita ambil dari karangan cerita tersebut yaitu pesan moral, yang dimana karangan cerita dapat menyampaikan pesan. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari materi kita karangan cerita tersebut yaitu pesan moral, yang dimana karangan cerita dapat menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil oleh pembaca. Kedua, refleksi diri. Nah, karangan cerita dapat membuat pembaca merefleksikan diri sendiri dari pengalaman hidup mereka ketika pengalaman hidup. Jadi, karangan cerita dapat memberikan pengalaman hidup yang baru dan berbeda bagi pembaca. Kesimpulan kelima yaitu pelajaran hidup.
meningkatkan imajinasi. Jadi karangan cerita dapat meningkatkan imajinasi membaca dan membangkitkan kreativitas mereka. Jadi dengan demikian karangan cerita dapat memiliki dampak yang signifikan pada pembaca dan menjadi sarana efektif yang menyampaikan pesan nilai-nilai dan pengalaman hidup. Baik, anak-anak kami, demikian materi kita pada siang hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak atas materi yang telah diberikan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kepada kami. Itu juga Tuhan, sungguh luar biasa dan kami semangat di semua ini bisa kami bisa melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Jangan jauh dari dasarkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Doa selesai. Oke. Selamat siang.